Hadirin yang kami hormati, selamat malam. Sebelum pertunjukan dimulai, perlu kami sampaikan beberapa hal demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Matikan seluruh alat komunikasi dan elektronik Anda, karena sinyal dan bunyi dari alat komunikasi Anda akan mengganggu jalannya teknis pertunjukan. Ketiga, Anda tidak diperbolehkan mengambil gambar dan merekam dengan media apapun, karena bunyi dan cahaya dari layar alat Anda akan mengganggu kenyamanan penonton yang lain. Keempat, pertunjukan ini menggunakan asap di beberapa adegan. Kelima, jika terjadi keadaan darurat, kami mohon untuk tidak panik dan keluar dengan teratur melalui pintu masuk di sisi kanan dan kiri. Petugas kami akan mengarahkan Anda ke tempat yang aman. Demikian beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Ladies and gentlemen, good evening. Before the show begins, for the sake of audience collective comfort and safety in enjoying the show, please kindly pay attention to the following announcements. First, the audience is not allowed to eat, drink, and smoke in the theater. Second, all means of communication and electronic devices must be disabled. Third, taking pictures and recording with any media are not allowed. The sound and light on your instrument panel will disturb the performance and discomfort the audience around you. Fourth, the show uses smoke in some segments. Fifth, in case of emergency, please do not panic. You can go one by one to the exit doors on the right and left of the audience seats. Our staff will then direct you to a safe place. Thank you for paying attention to these announcements for our comfort and safety, and enjoy the show. Maaf kalau kesannya klise. Ini betul-betul yang saya rasain sekarang. Sebenarnya saya mau nulis, tapi nggak bisa. Saya sekarang takut, sendirian soalnya. Mungkin cerita saja ya, atau gerak. Saya takut, dan kita nggak pernah ngobrol. Benar-benar ngobrol maksud saya, membicarakan hal-hal dengan terbuka. Kita memilih untuk menyembunyikan, melupakan, ketimbang membicarakan benar-benar. Saya serius, benar-benar pengen ngomong sesuatu. Iya, ini takutnya juga beneran. Dan nggak tahu ya, ada sesuatu yang menakutkan yang diam-diam sedang memasuki saya. Semua kan kayaknya udah terbuka ya, bebas. Jadi banyak banget suara yang saya nggak paham. Tapi ya itu tadi, kita nggak pernah benar-benar ngobrol. Saya takut, seperti ada bencana yang sedang menunggu di tikungan. Itu di situ, di pojok, kayak setan yang menunggu, nyegat kita waktu lewat tikungan itu.
Saya tahu, beneran, apalagi sekarang, hantu-hantu lama yang kayaknya udah mati, ada yang ngebangunin lagi. Mungkin yang ngebangunin hantu yang udah mati juga takut sebenarnya. Kayak saya, terus minta tolong sama hantu yang udah mati. Biar ada temannya. Saya lebih takut sama hantu daripada sama manusia. Hantu kan nggak bisa ditangkap, di foto aja nggak bisa lah, nggak bisa diajak diskusi, bisanya cuma nakut-nakutin doang. Kita jadi serba salah. Surga bukan. Aku hanya melihat hujan berwarna putih, seperti salju yang jatuh di sebuah waktu, di tenda-tenda yang terkurung pegunungan, di mana para tentara Tuhan berkumpul meneguhkan janjinya. Bedanya, ia tak menggigilkan lagi. Hujan putih itu tak membuatku berlari-lari sambil menyeru nama Tuhanku. Hujan putih itu tak lagi membuatku memanggil-manggil namamu, Zakia, Zakia. Aku hanya melihat hujan berwarna putih turun tanpa henti, seperti sebuah tirai yang ditenun sepanjang waktu oleh tangan-tangan gaib, menyelimuti seluruh benda yang ada, membelah-belah ruang menjadi delta-delta dan sungai-sungai panjang. Sisanya melahirkan genangan-genangan bagaikan kolam susu. Jauh di seberang sana, mengapung dalam gelap, adalah Nusa Kambangan pada jam 00.15 yang hujan dan berakhir, di mana para pemburu itu telah menemukan jantungku yang dingin. Mereka berdiri tegak tanpa wajah, seperti jajaran pinus yang mengarahkan dahan-dahannya ke dadaku. Perlahan, bersama deras hujan, ujung-ujung jari pinus itu menembus dadaku. Pedang-pedangmu telah berhunus, dan aku adalah kematian yang paling ditunggu-tunggu di televisi. Juga oleh diriku sendiri, kematian yang sendiri, tanpa suara, melangkah dalam diam dengan senyum berlebar yang pernah kumiliki. Dan
marahi itu, kemarahan itu, musuh itu. Ku kejar janji itu, dan tubuhku jatuh menuju ke dalam. Tahun 1967. Hari itu dua tentara menyebut kakek saya. Hanya ada nenek dan ayah saya di sana. Yang cepat keduanya tahu apa yang harus dilakukan. Ayah saya segera mengungsikan adik-adiknya ke 6 keluarga dengan pengendara yang jauh untuk menjadi anak angkat untuk membantu. Dengan ayah saya, anak pertama tinggal bersama adiknya yang paling bungsu di rumah seseorang yang telah dianggap saudara oleh kakek saya. Itu waktu 7 tahun, keluarga ayah saya bisa berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh, kecuali kakek saya. Dia tidak pernah kembali sejak saat itu. 6 Februari 1998. Radiogram terkirim ke seluruh kantor camat kabupaten. Daftar nama-nama orang pun tersusun. Daftar hitam itu seharusnya tidak tersebar di masyarakat, tetapi entah kenapa nama-nama itu muncul di kepala orang-orang. Ketakutan, balas dendam, kurang sosial atau apapun mungkin berhasil menciptakan ilusi di kepala mereka. Pulang dari masjid, ketua RT mengimbau warganya untuk mengunci semua pintu dan jendela. Dalam perjalanan pulang terdengar suara-suara teriakan dari arah persawahan. Maut ada di sana. Besoknya aku dengar bisik-bisik yang tak kupahami. Ninja yang semalam datang membawa karyawan. Aku teringat pada kakekku, penjual sapi. Di tahun 67, seorang pesaing bisnis menjual kakekku pada tentara. Daftar hitam menjual nama-nama yang ada di dalamnya kepada malu. Bibisnya masih saya simpan di rumah. Waktu itu 6 orang. Yaitu sama Alex Samen, sama siapa itu juga teman bapakku. Diseret di jalan pakai tali, lehernya dijerat dulu pakai tali. Kasihan, makanya tak pukul pakai linggis biar cepat. Bentar ya. Aku mau cerita nih. Waktu itu bapak lagi sakit, ibu lagi pergi ke Jakarta. Di rumah ada aku, kakakku, sama bapak. Aku pulang dari sekolah, bapak minta diberikan mendoan, tapi gak ada satupun yang berangkat beli. Aku malu sama Fitri, anak aku mendoan. Fitri anak paling cantik di kampung. Tapi sekarang udah gak cantik lagi. Giginya ompong, harus dibuburi suaminya. Suaminya minggat. Nah, bapak kamu banting piring, gelas, asbak, kursi, tapi bapak gak berani banting TV. Semuanya berantakan di mana-mana. Aku membersihkan semuanya. Nah, supaya lantai kelas yang berjajaran air es teh. Waktu di sekolah, aku dan 2 orang temanku berebut es teh. Es teh jatuh, pecah, berjajaran di lantai. Gak ada yang mau bersih-bersih. Setelah istirahat, bapak wali kepala sekolah masuk untuk mengajar. Nah, lihat lantai berjajaran, becek gitu. Dia bertanya, siapa pelakunya? Dengan ragu-ragu karena ketakutan, saya menunjukkan jari. Tapi juga tuanku tidak. Teman-teman yang menunjuk mereka, kami disuruh mengepel. Selesai mengepel, kami disuruh berdiri dekat pintu. Lalu kami disuruh berlutut. Lalu kami disuruh berjalan sambil berlutut 10 kali bolak-balik. Lantai licin. Kami jatuh bangun. Teman-teman sedikit kan. Di alun-alun sering ada layar tancap. Biasanya yang diputar film-film perjuangan. Aku ingat satu film Operasi Trisula. Ada adegan tentara ngumpulin orang-orang, satu-satu orang-orang ditanyain, kamu PKI ya? Sanes, belum PTI. Nah, geblek. Lalu mereka disuruh berlutut.
berjalan. Aku sudah pulang dari Jakarta. Bapak masih nggak berani banting TV. Jalanan udah nggak licin lagi karena terbuat dari batu-batu gunung. Kami jatuh bangun. Oke, cek tes 1 2 3 mikrofon dicoba. Dicoba mikrofon sekali lagi, mikrofon dicoba. Cek 1 2 3. Mas Yosi bisa lo-nya bisa dibikin high? Ya. Oke. Iya, thank you. Terima kasih. Ya, ini saatnya panggung untuk dibersihkan. Panggung dibersihkan dari genangan-genangan air. Mbak aktris mancanegara sudah ya, jangan terlalu intens. Ya, nanti ada di reportase malahan. Oke, 1 2 3 mikrofon dicoba. Ya, ini saatnya panggung dibersihkan karena adegan-adegan masih akan terus berlangsung. Ya, cek ekonya Mas, tambah Mas. Oke, Gute Institut ya. Selamat datang bagi para penonton yang terlambat. Oke, selamat datang di Gute Institut. Ya, silakan Anda mencari tempat duduk Anda. Kalau tidak bisa menemukannya, Anda pulang saja. Oke, cek 1. Ya, sekarang saatnya kain putih digelar di atas noda. Ya, kain putih lambang dari kesucian digelar di atas noda, lambang dari kekotoran. Oke, 1 2 3 sekali lagi Mas, ekonya bisa ditambah. Dia bikin geter Mas, Gute Institut Mas. Oke, 1 2 3 ya. Ini saatnya mengerikan. Meja dimasukkan. Ya, meja silakan untuk dimasukkan ke atas panggung karena adegan berikutnya masih akan terus berlangsung. Oke, meja bisa dimasukkan. Oke, sekarang sudah saatnya meja untuk dimasukkan. Meja untuk dimasukkan. Ya, saudara Imam dan saudara Komar bisa berkoordinasi dulu untuk membawa mejanya. Ditempatkan di tengah ya, sesuai dengan markingnya. Meja ditempatkan di tengah. Lalu kemudian disusul dengan kursi-kursi bisa ditata. Oke, awas, gelasnya. Mancal gelas mana? Oke. Ya, ditaruh di tengah, pas di center panggung. Meja di center panggung. Mata nih. Center, ada markingnya di situ. Ya. Oke, meja sudah terpasang. Sekarang kursi bisa ditata. Kursi hijau ditata di atas panggung mengelilingi meja. Oke, tes. Oke, sebentar lagi dramanya akan dimulai kembali. Berapa suhu ruang ini? Termostatnya rusak. Kulihat sepotong mimpi. Hari cerah. Siang, matahari membakar-bakar. Tak pernah sebelumnya seterang dan sekukuh itu. Ayah duduk sendirian di tengah alun-alun yang senggang. Sekawanan burung mendadak menyerangnya, mematuk dan makan setiap jengkal daging di tubuhnya. Hanya tulang-tulang yang tersisa.
satu-satu kupunguti mereka. Aku melangkah di atas duri-duri, dalam gelap, melalui apa-apa yang seharusnya terjadi, melalui sang lain, dan masih satu-satunya senjata yang kupunya, satu-satunya benteng, adalah kuku-kuku yang ungu, seperti teratai. Pomiro Pedrinho. Tigilhar, mestre, preciso tigilhar. Tigilhar-me. Καταραμένος ο Διόνυσος. Καταραμένη η γιορτή. Καταραμένη η απολύσταση. Οι δρόμοι της επιστροφής ακόμα κοιμούνται. Μετά τα μεσάνυχτα δεν υπάρχει άνθρωπος που να περπατάει στους δρόμους. Δεν κάνει την οβάδηση. Αυτός από μένα την αγάπη. Μεθυσμένη μητέρη σου. Μεθυσμένη από την πείνα. Διόνυσε καταραμένε, εναγκάζεις να φάω το ίδιο μου το κρέας. Ευτυχώς που οι δρόμοι ακόμα κοιμούνται. Εδώ πρέπει να ξεράσουν από πίσω οι σου. Να το σκάσω από το ίδιο μου το σώμα. Διόνυσε. Σε καταργέμαι. Tahun 2002. Saya sudah punya email. rosid.samudra1979@eudora.mail. Princess.ros1981@yahoo. Ini potret keluarga saya. Lebaran pakai kamera digital. Bapak, gak puasa lagi sepanjang bulan ini. Ahli neraka dari sononya. Masa siang-siang pegang anak saya seenak-enaknya? Perempuan memang cuma barang. Rosid, sepanjang hari ngendon di kamar, nonton VCD. Kalau siang nonton video dakwah dari Arab atau film G30 SPKI, Rosid benci komunis. Fuck! Komunis! Fuck! Itu jam dindingnya kok miring-miring.
Hongkong. Kalau tabungannya sudah cukup untuk bikin rumah, untuk ngajak saya ini naik haji, untuk biaya yang besar tetenya itu. Habis itu dia mau ke Jakarta katanya, mau jadi bintang sinetron. Kamu bercanda sama saya? Bercanda kamu sama saya? Sama saya kamu bercanda? Nah, anak saya ketiga namanya bagus, Muhammad Hussein. Dari kelihatan nama, otaknya jadi agak sedeng. Mana yang kasih nama ya? Orang alim sini juga, Haji Ahmad. Oh, situ benci sama Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad. Haji Ahmad tuh ya, apa Gus Dur? Apa Gus Dur? Masih benci dia. Masa dia bilang orang Islam itu banyak dosanya, ikut-ikutan membunuh orang komunis, jutaan lagi. Masih benci dia. Nanti, suatu hari Haji Ahmad lewat sini naik sepeda. Rodanya ditimbun batu, Haji Ahmad jatuh patah kakinya. Orang itu kabur. Tapi saya tahu, itu pasti ulah si Rosid. Halo Akbar, halo. Si Sedek itu sepadan, tapi suaranya jelek. Lebaran kali ini, keluarga saya berantakan. Mungkin sudah berantakan dari dulu. Saya diam saja. Saya ini bisa apa? Tapi kali ini benar-benar berantakan. Saya sudah gak tahan. Rosna ambil sama orang Cikampek, teman kerjanya di Hongkong. Rosid mau menjual sawah, mau pergi ke Arab katanya. Afghanistan. Sama saja Arab. Bapak gak mau urus. Emang burung saja maunya. Ya, saya mau lihat saudara-saudara kita di sana. Ini lebaran. Sinting semuanya. Gak punya perasaan. Mak, Apa? rendangnya dimakan kucing. Mari kemari kau hantu-hantu. Bisa kulihat 2, 3, banyak matahari di langit. Ada bocor lubang osi. Jangan, bukan satu. Sebagaimana yang selama ini kau tahu. Kau tak bisa melihat. Sebab melihat bagimu adalah sekedar bertemu budaya. Untuk lalu langit, ini 2 tangan. Sungguh, bisa kulihat apa yang bisa tak bisa. Robek-robek gunung 2 tanganku ini bisa. Mencuti pakaianmu, menjelajahi dadamu, seperti sebuah pelukan. Mencakar punggungmu, mencekik lehermu. 2 tanganku ini bisa. Keduanya bisa menuntunku berlari. Dengan mulut masuk meregup berjilat kejap. Dia masuk. Aku bisa melihat belakangmu. Di balas.
Udah. Latihan. Nanti realis nih, realis. Latihan dulu. Dinosaurus, Pak. Ayo, juara FTJ 3 kali nih. Yang depan maju, yang depan maju, langsung depan yuk. Ya. Maju. Terakhir kali dong. Mati dong. Yuk. Aish. Sepi nih, Bang. Cek. Udah, Bang. Berangkat, Bang. Yuk. Ayo. Ya. Yuk. Lagi nih. Sepasang kekasih melintas di atas samudera Jakarta. Tempat globalisasi sentri dan buang hajat berupa mall keceprok berceceran sembarangan. Panas menderang, siang jongkok di bawah pantat langit yang disundut matahari. Rotor itu berapi abu-abu dan bis adalah rayap, adalah hidup, adalah bandel tak mau mati. Dasar pas menengah mehek lo. Jauh dari kampung halaman, sepasang kekasih merantau. Kampung bangkrut dan napasnya menggis. Mending ke kota. Jadilah Rosna, cewek urban. Dan Jakarta adalah tempat cewek urban ketemu dengan cowok urban. Cowok urban itu banyak jenisnya. Rudy salah satu yang paling ajaib. Ia dan gerombolannya dengan mudah bisa ditemui di terminal. Sebab ini Indonesia, semua terminal. Assalamualaikum, salam sejahtera Bapak Ibu, adik kakak, om tante, saudara. Yang ini saudara imam saya nih. 10 tahun lagi bakalan ngetop. Namanya Toko Santika. Tokat koleksi foto-foto santai di era informatika. Ya, sekali saya foto-foto saya. Oh, yang udah kagak gadis enggak. Ya, mari kalian si Budi, si Wati, si Ungil dan si Melani, anak-anak teman relawan Raya Indonesia tercinta dari kamera. Selamat siang. Siang raya kami datang. Ada apaan tuh? Mike. Wah, tabrakan Bang, malah beneran. Nginep dong wis gua tau. Sampai besok. Ya, mampus lo. Untuk sebentar saja tenang. Tangan saudara-saudara tidak perlu merokok kantong atau dompet saudara-saudara. Kami bukan paudak. Kami tidak butuh cepetan, bopengan, setelan atau sebanan dari saudara-saudara. Kami ini artis terkenal Indonesia. Bukan maling korban bagi kontrak kontraktor. Bukan. Ini kita tampil ya performance art. Bang, dia ngomong apaan tadi bang? Performance art bahasa Inggris. Oh, itu yang di demo pakai telanjang itu bang. Oh, sok tahu lu nggak makan sekolahan aja? Yang demo anak sekolahan juga. Masuk puasa. Oke, terus. Ya bang. Performance art itu bukan yang kalau demo telanjang itu kan ya? Bukan bang. Performance art itu adalah satu gerakan seni yang dimulai oleh Alan Kawro pada tahun 1966. Dan Terus,
artis. Dia terinspirasi oleh Laskar Pelangi. Dia juga sudah pernah pergi ke luar negeri jadi TKW. Jadi kudunya dia bisa bikin cerita yang nantinya akan difilmin oleh Irisa dan Mira Lesmana. Judulnya Petualangan Si Rosna. Di dalam film ini semuanya ada. Petualangan, cinta ihir-ihir, dendam, pengkhianatan, balas dendam, sundel bolongnya juga ada. Sekarang Rosna sedang menjiwai karakternya. Ini nantinya agar dia bisa meranin jadi dirinya sendiri di dalam film itu. Itu gak mudah loh. Dikira gampang apa? Jadi orang lain aja kudu menjiwai, apalagi diri sendiri. Itu semua artis menjiwai. Penceramah menjiwai, pelawak menjiwai, masuk TV kudu menjiwai. Kamu jangan bercanda sama saya. Apa ya, Bang? Latihan itu toh. Sinetron, Bang. FTV. Saya tidak bercanda sama kamu. Dari daerah juga. Saya menjiwai. Oh, bukan toh anak IKJ. Saya sedang menjiwai diri saya sendiri. Ini cerita saya tentang jiwa saya. Saya Rosna. Suara saya pelan. Tapi bukan saya tidak punya suara. Tubuh saya yang bersuara, biar tubuh saya yang bercerita. Gimana caranya, Bang? Ini ceritanya. Oh. Flashback. Bang. Makanya langsung hitam putih, Bang. Mantap, Bang. Senior, Bang. Kalau tadi IKJ ini Agni toh. Wih, Tatapannya toh menawan, Bang. mau ngapain? Bagus banget jogetnya toh. Dalam banget maknanya toh. Gue jadi inget sama emak gue itu. Apa hubungannya sama mabuk? Emak gue itu ya, kalau lihat orang joget bagus banget kayak gini, suka diem-diem nangis sendiri toh. Iya, Bang. Nangis bombay kayak ada saudara mati. Gue kan anak kesayangan. Dibawa terus gue ke bioskop nonton film India. Sri Devi masih begini nih, gitar. Salah kasih hormat sama penonton. Buka sih deh. Bagus banget. Dalam banget maknanya, dalam banget. Ngerti lo makna? Tetap. Nggak makan sekolah sih lu. Kerja lu cari duit terus. Mana ngerti segala makna. Gua juga sih. Disuruh sholat pas sujud gua ketiduran. Kalau mak gua paham sama makna. Dalam dia kayak si Neng ini. Bukan sih, lempar sampel Neng. Anjing, bagus banget. Bagus banget.
gue pernah nanyakan sama mak gue, Mak, kenapa lu nangis sih mak lihat orang joget? Kesengsem sama Amitabh Bachchan segitunya amat sih mak. Gue inget sama nenek lu tau. Oh, nenek kenapa mak? Nenek lu kan orang tahu. Oh, dangdut mak. Bukan, roket. Gue manggut-manggut aja kan, percaya aja. Gue kan dari orang gak pernah lihat nenek gue toh. Nenek gue katanya mati di pelor kepalanya. PKI dia. Kata Pak Haji, di neraka nenek lu tahu sekarang. Langsung mewek mak gue. Banjir mukanya ketondok dadaku. Nenek gue di neraka coba. Langsung saja gue tak. Sadar Pak. Mudah-mudahan ada mandi dikit didoain cucunya. Ya kita tengokin bareng-bareng guys Sob. Gue itu kenal sama nenek gue asalkan emak gue gak mewek lagi. Kasih hormat terakhir sama penonton deh. Anjing, bagus banget kamu jogetnya. Neneknya PKI juga apa ya? Aku harus telanjang. Laki-laki itu selalu telanjang. Di status Twitter kutulis, aku harus telanjang. Dia bilang, aku terlalu lama bermain-main dengan telepon selular. Lama adalah kata yang ganjil. Kita semua selalu bermaksud baik, dan kita terlalu lama bermain dengan telepon selular. Ini semua salah orang lain, selalu salah orang lain. Macet, banjir, maling, korupsi, sundal, negara orji, ini semua salah mereka. Salah sendiri miskin, salah sendiri perempuan pakai pakaian minim, gusur, berkosa. Kita berhak main telepon selular. Aku ingin kau paham bahwa kau tak akan pernah paham. Kau laki-laki itu kutukan. Kau tak akan pernah paham sebab paham bagimu adalah pedang. Kau suka punya pedang besar sebab penismu kecil, selalu tercukup. Penis ideal selalu lebih besar dan kau percaya bukan salahmu jika penismu kecil. Selalu salah orang lain. Dia bilang kita harus joget. Kamu tak bisa joget sebab penismu kecil. Penismu kecil, maka pedangmu besar. Aku merancang balas dendamku dengan matang. Kupikir saatnya mengakhiri perdebatan. Kalian saling melempar apa-apa yang menyerup dari data, sibuk berdebat apakah perempuan sebaiknya telanjang dan menari-nari atau duduk di dapur dan berubah menjadi kompor. Terang, penuh nilai guna. Kalian sibuk berdebat apakah orang miskin sebaiknya diusir dari kota, apakah orang kafir pantas dibagi udara. Pedang kalian besar dan penis kalian kecil, dan karenanya kalian sibuk mengatur-ngatur seperti tukang parkir. Aku agrafi, tidak butuh tukang parkir. Maka aku pastikan dengan pedang besar kalian itulah akan kubebaskan kalian dari hidup yang kecil. Telepon selular kalian besar, pedangku haus darah, dan sebelum mencapai kalian, ia menyabat leher anakku sendiri. Tahun 2006 jam berapa sekarang? Lebaran. Kampung ini sedang geger.
yang gemar gorok air kucing. Perutnya dibedol sampai ususnya keleleran. Bangkainya digantung sembarangan. Tiang listrik, tiang masjid, pagar sekolah. Sudah 8 kucing jadi korban. Kenapa jamnya mati? Rosid sudah lama gak pulang. Sehabis lebaran waktu itu, dia akhirnya pergi ke Arab. Afghanistan. Arab. Tapi bukannya jadi TKI. Kata orang-orang dia jadi teroris. Polisi juga bilang begitu. Beberapa kali temannya datang mengantarkan surat dari Rosid. Email. Suratnya diketik. Rosid ketikanya rapi. Tapi mata mak sudah rabun. Mak buta huruf buta angka. Ya tahu kalau jamnya mati. Jam berapa sekarang? Shh, jangan berisik. Anak saya lagi tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda dan adik-adikku tersayang. Insya Allah keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rosid dalam keadaan baik, menyimpan rindu sepenuh kalbu kepada sanak keluarga dan kampung halaman. Bahasanya tinggi kayak anak-anak sekolahan. Rosid kangen dengan kampung kita yang indah, hijau dari ujung ke ujung, sungai yang subhanallah mata airnya jernih, mir melambai, serta tempat saya burung-burung. Emak gak ngerti puisi-puisian. Tapi ya senang saja namanya dapat surat dari anak. Atas limpahan rahmat dari Allah, Rosid dalam keadaan baik, tak kurang suatu apa. Anak itu bagaimanapun tetap anak. Heran, kalau dekat suka bikin marah, tapi kalau jauh bikin kangen. Apa kabar ibunda? Baik, punggung emak ini. Apa kabar ayahanda dan adik-adikku tercinta? Bagaimana dengan keponakanku? Pasti mereka sudah bisa lari-larian dan nakal layaknya kami dahulu. Kamu bercanda sama saya? Bercanda kamu sama saya? Kata orang-orang, si Sedeng yang ngegorok kucing-kucing itu. Orang Sinting yang tidak berbuat begitu. Dan orang Sinting di kampung ini cuma satu. Sedeng dikepukin sampai masuk rumah sakit gagal otak. Masih Sedeng masih di rumah sakit. Tahu-tahu ada kucing digorok lagi. Bangkainya digantung di kelurahan. Sudah fitnah, gak tahu malu. Itu orang kampung gak ada yang minta maaf sama saya. Gak ada. Emak, rendangnya dimakan kucing. Rosna ke Jakarta. Anaknya digabur sama saya kayak burung. Jangan berisik. Anak saya lagi tidur. Om Rudi pegawai departemen sinetron yang bawa Rosna ke Jakarta. Laki-laki gombal. Insya Allah ibunda terkasih ikhlas jika Rosid tidak pulang. Atas restu dan izin dari ibunda, Rosid akan berjuang demi mendapatkan tempat terbaik untuk keluarga kita di surga Allah nanti. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Peluk cium, sembah sujud dari anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Mak?
angin yang hangat, pantai yang hangat, matahari yang tua. Ini piknik, selamanya piknik. Ajak ayah dan ibumu, tetangga-tetanggamu, dan Zeus dan Meteus. Dua laki-laki itu saling mencintai. Di bumi mereka tidak bisa bersama, pantang, amit-amit jawab baik. Di sini mereka piknik, bergandengan tangan, kecupan Tuhan. Ini piknik. Pernah kita duduk dan menatap yang terbentang luas seperti karpet Persia itu. Pernah kita tak kunjung terjaga. Pernah seluruhnya seperti yang dijanjikan agama-agama dari Asia. Ayo Agave, kemarilah. Aku ibumu. Minum susuku lagi. Duduk di sini. Rerumputan ini sutra sampai ke Cina. Bulu-bulu domba seperti seluruh Dionysus di sini. Seluruh serigala. Anakku bangkit. Ini ibumu. Di sini aku ibumu. Aku apapun yang kau mau. Aku mau apapun yang kau mau. Aku mau kecupan Tuhan. Kecup aku. Semua berantakan di mana-mana. Aku membersihkan semuanya. Juga lantai kelas yang berjajaran air es teh. Waktu istirahat sekolah, aku dan dua temanku berebut es teh. Es teh jatuh, pecah, dan berjajaran di lantai. Tidak satu pun mau bersih-bersih. Setelah istirahat, Bapak Wakil Kepala Sekolah masuk untuk mengajar. Melihat kelas becek, dia marah dan bertanya siapa pelakunya. Dengan ragu-ragu karena takut, aku menunjukkan jari. Kedua temanku tidak. Lalu teman-teman menunjuk-nunjuk mereka. Kami disuruh mengepel lantai. Setelah selesai mengepel, kami disuruh berdiri berjajar di dekat pintu. Lalu disuruh berlutut. Lalu disuruh berjalan dengan lutut bolak-balik 10 kali. Karena lantai licin, kami jatuh bangun. Teman-teman sekitar.
kerjanya di Hong Kong, tidak dipecat sama majikannya. Rosid tidak menjual sawah untuk pergi ke Afghanistan. Betul deh. Bapak mau bantu urus-urus semuanya. Tidak suka menembak burung. Emak, rendangnya tidak dimakan kucing. Amboy. Bapak, Mama, sekarang gilirannya siapa, Kak? Saya? Apa iya? Oke. Dulu saya pas kecil saya percaya kalau tahun 2000 orang-orang, mobil-mobil bisa mampu terbang. Wih, sana. Dulu saya nggak berani tinggi-tinggi, takut jatuh, takut nggak bisa. Makanya kalau nggak bisa itu belajar sekolah. Di sekolah nggak ada pelajaran terbang. Geblek. Nggak pernah makan sekolahan sih. Makan sekolahan pakai sendok, pakai sekop. Berisik. Saya dulu ya. Saya sedeng. Apa iya? Oke. Mimpi basah pertama saya digitu-gituin sama aki-aki. Tiap lihat aki-aki rasanya juga gemeteran, merinding. Oke. Sedeng saya. Apa iya? Nah, percayanya dulu tahun 2000 ya saya. Percayanya kolam susu. Oke. Bidadari-bidadara. Oke. Hollywood. Oke. Bollywood. Oke. Billy Dosan. Oke. Kita ke Hong Kong. Oke. Superman. Tahu katanya bukan Superman. Emang lu warga negara Indonesia Amerika. Ini pakai man. Superman. Gak pernah makan sekolah pakai sendok sih. Orang kampung. Makanya pakai tangan. Oke. Dulu katanya tahun 2000 tuh bakal datang kalau nggak keburu kiamat. Entar kita ke bulan. Saya berduaan aja sama Mama. Ya kan Mama? Geblek gue bilang. Neil Armstrong pertama kali melihat ke bulan, dengernya apa? Tahu nggak? Denger apa? Saya. Dengar saya. Sampai bulan saya. Neil Armstrong jauh-jauh ke bulan, dengernya saya. Oke, saya nggak punya sendok, nggak bisa terbang, tapi saya tuh bulan. Sedeng sama dengan bulan. Saingan saya cuma tembok besar Tiongkok. Tahu Tiongkok? Tuh, lurus, belok kanan, ketemu pasar. Belakang pasar ada kelenteng, masuk. Hati-hati, banyak jeruk nipis. Masuk terus, nangkep tembok. Jangan dekat, mundur dikit. Nah, tembok tuh Tiongkok. Tembok besar Tiongkok sama saya aja yang sampai ke bulan. Alhamdulillah. Jangan gak bersyukur, ya. Nah, lo sampai mana lo? Sekolah sampai mana lo? Ngarap doang, Amerika doang, segitu doang. Oke, lu nggak sampai mana-mana, nggak bisa terbang. Tahun 2000 mobil-mobil nggak bisa terbang. Katanya sekolahan, ngapain aja lu? Dibohongin tahun 2000 kok, diem aja sih. Jangan lu friend, cemen. Maaf kalau kesannya klise. Ini betul-betul yang saya rasain sekarang. Sebenarnya saya mau nulis, tapi nggak bisa. Saya sekarang takut
Sendirian soalnya. Mungkin cerita saja ya, atau gerak. Saya takut. Dan kita nggak pernah ngobrol. Benar-benar ngobrol maksud saya. Membicarakan hal-hal dengan terbuka. Kita memilih untuk menyembunyikan, melupakan ketimbang membicarakan benar-benar. Saya serius, benar-benar pingin ngomong sesuatu. Iya, ini takutnya juga beneran. Dan nggak tahu ya, ada sesuatu yang menakutkan yang diam-diam sedang memasuki saya. Semua kan kayaknya udah kebuka ya, bebas. Jadi banyak banget suara yang saya nggak paham. Tapi ya itu tadi, kita nggak pernah benar-benar ngobrol. Saya takut seperti ada bencana yang sedang menunggu di tikungan. Itu di situ, di pojok, kayak setan yang nunggu nyegat kita waktu lewat tikungan itu. Saya takut, beneran. Apalagi sekarang, hantu-hantu lama yang kayaknya udah mati, ada yang ngebangunin lagi. Mungkin yang ngebangunin hantu yang udah mati itu juga takut sebenarnya. Kayak saya, panik, terus minta tolong sama hantu-hantu yang udah mati. Biar ada temennya. Saya lebih takut sama hantu daripada sama manusia. Hantu kan gak bisa ditangkap. Foto aja gak bisa. Gak bisa lah. Gak bisa diajak diskusi. Bisanya cuma nakut-nakutin doang. Kita jadi salah. Hormat Pak Jenderal. Lapor. Daging buruan sudah tertangkap. Siap untuk dimasak. Laporan. Selesai. Pak Presiden, daging Pak Presiden, nggak mau juga. Ini jelas-jelas daging itu mata dipakai buat lihat apa? Atau kalian semua buta? Maaf, Pak Haji buta, Pak Polisi buta, Pak Jenderal buta. Pak Presiden buta. Apa? Sudah tidak ada lebaran-lebaran lagi. Sudah mati semua. Anak ini mati semua. Gak ada urusan sama lebaran. Enak saja lebaran. Sudah 2 tahun ini saya bagi-bagi lagi. Gak ada yang mau makan. Semua orang saya kasih daging. Gak ada yang mau makan. Ini daging saya gorok pakai bismillah. Sudah saya keluarkan isi perutnya. Saya taruh di tempat-tempat terbuka. Di musola, di kelurahan, di sekolahan. Gak ada yang mau makan. Pak Haji, dimakan dong Pak. Daging ini saya tangkap pakai tangan saya sendiri Pak. Halal. Udah, silakan Pak disantap Pak, monggo Pak. Pak Polisi daging Pak, segar Pak, segar. Hormat Pak Jenderal, lapor, daging buruan sudah tertangkap, siap untuk dimasak. Lapor